yang dipersembahkan oleh Audiobook Audiotune, pengisi suara Erna Olivia, episode 1, Prolog. Gavin mengeraskan rahangnya ketika mendapat telepon dari sang mama untuk acara makan malam. Ini untuk kesekian kalinya sang mama mengajaknya makan malam, dan ia yakini pasti ada gadis yang akan dicomblangi dengannya. Tidak bisakah mama membiarkan urusan percintaan padaku saja? Gerutu Gavin memijat pelipisnya yang terasa sakit. Ia sangat bosan dengan sikap sang mama yang terus mendesaknya untuk menikah. Sementara selama ini ia bahkan tak pernah memiliki kekasih ataupun sekedar dekat dengan wanita. Meskipun begitu, ia tak menampik bahwa banyak wanita yang mengejar dirinya. Gavin meraih jas dokternya. Ia segera bersiap untuk kembali ke rumah sebelum pergi ke acara makan malam yang membosankan itu. Ya, meskipun ia tidak suka, tetapi ia akan tetap datang untuk menghormati sang mama. Gavin keluar dari ruangannya. Ia mendapatkan sapaan dari para perawat dan juga dokter yang berpapasan dengannya. "Selamat sore, Pak Dokter. Apakah Anda ingin pulang?" sapa seorang dokter cantik bername tag Manda. "Iya," jawab Gavin singkat. "Oh begitu, saya berniat untuk mengajak Anda makan malam, tetapi sepertinya Anda tidak bisa," ujar Manda pelan. "Saya buru-buru, permisi," balas Gavin cuek lalu segera pergi. Manda menatap punggung lebar Gavin. Untuk kesekian kalinya ia ditolak oleh dokter tampan itu, tetapi meskipun begitu ia tidak menyerah. "Aku pasti akan bisa mendapatkanmu, Gavin," gumam Manda, kemudian melenggang pergi. Seperti biasa, Gavin akan memasang wajah datar dan dingin di hadapan teman-teman sang mama, yang biasa saling menyebut dengan kata jang. Telinga Gavin rasanya panas jika berlama-lama mendengar celotehan kedua wanita berusia itu. "Mama, aku masih ada pekerjaan. Jika sudah selesai boleh aku pergi?" tanya Gavin dengan sabar. "Pergi gimana sih, Gavin? Kirana juga belum datang," jawab Mama Ayu, ibunda Gavin. "Kirana siapa lagi sih, Ma?" kesal Gavin masih menjaga nada bicaranya. "Kirana itu anak tante Gavin. Dia cantik dan juga pintar. Kamu pasti akan menyukainya," sahut Tante Leli, teman dari Ayu. "Dengar tuh, cantik dan pintar, bukankah itu tipe kamu?" celetuk Mama Ayu. Gavin baru ingin membuka suaranya, tetapi ucapannya terhenti ketika suara melengking itu menyapa indera pendengarannya dengan kasar. "Mama!" teriak seorang gadis berkaus putih dengan celana bahan yang sedang tren kekinian. Jangan lupakan rambut blonde yang terlihat di curly hingga membentuk gulungan rongga-rongga seperti Astor. "Kirana yang sopan, Nak, ada Tante Ayu sama Nak Gavin," bisik Tante Leli. Gadis bernama Kirana itu lantas menoleh ke arah Gavin dan juga Mama Ayu. Ia terpaku ketika melihat betapa tampannya pria di hadapannya saat ini. Hidung mancung, mata besar dan bibi yang kissable, jangan lupa dengan garis rahang yang terlihat begitu tegas, tatanan rambut yang dipoles dengan hair removal mahal, serta kemeja yang sangat pas di tubuh kekarnya. "Dewa impian," ujar Kirana tanpa sadar. Gavin berdecak, gadis macam apa yang ada di hadapannya ini? Sudah berisik, tidak tahu sopan santun pula. Jangan sampai gadis ini yang akan dicomblangi dengannya. Batin Gavin resah. "Hahaha, jadi kamu suka sama anak tante?" tanya Mama Ayu terkekeh. Kirana tersadar, ia segera mengalihkan pandangannya dan menunduk malu. "Jadi dia anak tante?" tanya Kirana menuju Gavin yang hanya diam. "Iya, kenalin dong," jawab Mama Ayu. Kirana mengulurkan tangannya di depan Gavin. Pria itu tampak acuh dan hanya melirik uluran tangannya tanpa berniat membalas. "Tidak masalah, Tante. Mungkin anak Tante butuh waktu untuk menyesuaikan sebelum pernikahan," ucap Kirana diakhiri tawa. Gavin membulatkan matanya. Ia geram sekali dengan gadis kecil di hadapannya yang asal bicara soal pernikahan. Lagi pula siapa yang mau menikah dengan gadis kecil dan sangat kekanakan sepertinya? Sifatnya berbalik arah dengan sifat Gavin. Istri Kecil milik Dokter Dingin. Sebuah karya oleh Alfiana. Episode 2, Keputusan. Ruangan itu terasa begitu dingin yang terpancar dari wajah Gavin saat ini. Kedua orang tuanya tentu tahu bahwa saat ini keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Ia butuh penjelasan dari kedua orang tuanya itu. "Maksudnya apa, Ma?" tanya Gavin pelan.
Mama akan menjodohkan kamu dengan Kirana dan itu sudah sah akan dilakukan meski kamu menolaknya, jawab Mama Ayu menjelaskan. Gavin memejamkan matanya, ia menarik nafas lalu membuangnya perlahan. Kenapa Mama tidak katakan sebelumnya padaku? Kenapa Mama mengambil keputusan sendiri untuk hidupku? Tanya Gavin dengan nada biasa tetapi mengandung ketegasan di dalamnya. Gavin, Mama melakukan itu pasti untuk kebaikanmu juga, sahut Papa Raiden. Jika Mama ingin yang terbaik untukku, setidaknya seharusnya Mama mengatakan padaku dulu, Pak, ujar Gavin sedikit meninggikan suaranya. Mama tidak mengatakannya karena Mama tahu kamu akan menolaknya, Gavin, bentak Mama Ayu dengan kesal. Mama, jika Mama tahu aku akan menolaknya, kenapa Mama melakukannya? Timpal Gavin menatap nanar ke arah sang Mama. Ini hidupku, aku yang berhak memutuskan dengan siapa aku akan menikah. Lanjut Gavin membuat hati ibu itu sakit. Berhenti bicara Gavin, bentak Papa Raiden. Dia ini mama kamu, dia yang melahirkan dan membesarkan kamu. Di mana otakmu sampai berani bicara dengan nada tinggi seperti itu padanya? Tanya Papa Raiden emosi. Gavin tersadar, ia melihat ke arah sang mama yang hampir menangis. Apa yang telah ia lakukan? Ia telah membuat hati ibu itu sakit bahkan sampai menangis. Mama, panggil Gavin pelan lalu meraih tangan Mama Ayu. Mama, maafin aku tidak bermaksud bicara seperti itu, tapi sungguh aku tidak bisa menerima perjodohan ini, ucap Gavin bersimpuh di depan sang Mama. Bangun nak, pinta Mama Ayu lembut. Gavin menurut, ia bangun dan langsung menatap sang Mama dengan perasaan bersalah. Maafin Mama, tapi ini semua harus diambil. Jika kamu tidak menerima perjodohan ini, maka terpaksa Mama akan mencoreng nama kamu dari daftar warisan keluarga Pranaja, dan semuanya akan Mama berikan pada Faisal, ujar Mama Ayu membuat Gavin terperangah. Papa, apa maksudnya? Tanya Gavin pada sang papa. Itulah kenyataannya Gavin, jadi putuskan secepatnya. Jika tidak mau semua harta papa akan papa berikan pada kakakmu, dan kamu tidak menerimanya sepeser pun termasuk rumah sakit, jawab Papa Raiden tanpa melihat Gavin. Gavin bimbang, ia tahu jelas seperti apa sikap sang kakak padanya, kakak yang selalu merasa tersaingi olehnya hingga memilih untuk mengejar pendidikan di luar negeri, hanya untuk bisa bersaing dengannya. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Gavin bimbang, andai kata warisan itu tidak termasuk rumah sakit, maka Gavin tidak masalah, tapi rumah sakit ikut di dalamnya dan ia tidak akan melepaskannya begitu saja, setelah perjuangan selama ini mendirikan rumah sakit keluarga Pranaja itu. Mama berikan waktu kamu untuk berpikir selama 1 minggu, Gavin. Jika kamu tidak memberikan keputusan, maka kamu bebas memilih pasanganmu dan bebas dari nama Pranaja di belakang namamu, ucap Mama Ayu kemudian pergi meninggalkan Gavin diikuti oleh Papa Raiden. Gavin merapatkan gigi-giginya, entah mengapa kedua orang tuanya selalu mendesak dirinya untuk menikah. Sementara Fahri di sana bebas melakukan apapun, tanpa kekangan dari keluarga dan pemaksaan seperti dirinya saat ini. Ah! Geram Gavin mengusap wajahnya frustasi. Gavin segera pergi ke kamarnya, ia harus bisa merilekskan tubuh dan pikirannya yang terasa panas saat ini. Gadis itu yang membuat semua ini terjadi padaku, gumam Gavin mengepalkan tangannya kuat. Episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.